Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 6 orang anggota. Sebelum mulai pemaparan materi kali ini, izinkan saya selaku ketua memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alea Nurulita, mahasiswi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Mahsana dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emira Safwa dari program studi PGSD semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faidur Raihan dari Prodi PGSD semester 4. Nama saya Meli Sandira Rahmawati dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Perkenalkan, nama saya Nova Irwan Putra dari PGSD semester 4. Kelompok kami akan membahas mengenai teori belajar kognitivisme, dimulai dari pengertian belajar teori kognitivisme. Teori kognitivisme merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual, yaitu proses untuk mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek. Teori ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan dirinya. Secara umum, teori belajar kognitivisme memiliki pandangan bahwa belajar dan pembelajaran adalah suatu proses yang lebih menitikberatkan pada proses membangun ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektualis. Beberapa tokoh di balik lahirnya teori belajar kognitivisme. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan pilih dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungannya secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungannya. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar berinteraksi dengan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru, tetapi tidak asing. Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberikan peluang untuk saling berbicara dan berdiskusi dengan teman sebayanya. Yang kedua ada teori pembelajaran kognitif yang dikembangkan oleh Jerome Burnett. Burnett melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya dipergunakan. Penerapan teori Brunner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pembelajaran yang sama diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, tetapi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Artinya menuntut adanya pengulangan-pengulangan. Cara belajar yang terbaik menurut Brunner ini adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif. Kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Implikasi teori Brunner dalam proses pembelajaran adalah menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Dan dengan pengalaman, anak akan mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Selanjutnya, ada teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh David Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan
dan kemudian dipresentasikan dengan baik tepat kepada siswanya. Sedangkan menurut teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Robert Milch Janes, menurut Janes, belajar dipandang sebagai pengolahan informasi dalam otak manusia. Pandangan teori tentang belajar menurut beberapa tokoh. Yang pertama ada Winkel. Belajar merupakan aktivitas mental ataupun psikis. Yang kedua ada Jamara tahun 2002 halaman 13. Belajar diartikan sebagai suatu kegiatan dengan melihatkan dua unsur yaitu jiwa dan raga ketika melakukannya. Yang ketiga ada Ernest R. Hilgard. Belajar ialah proses dari perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja. Yang keempat ada Bauer tahun 1987 halaman 150. Dengan belajar kita menunjukkan adanya perubahan yang relatif dalam perilaku. Yang kelima ada Muhammad Surya tahun 1981 halaman 32. Belajar merupakan sebuah proses usaha yang telah dilakukan oleh masing-masing individu untuk bisa memperoleh sebuah perubahan tingkah laku. Di slide ke-6, saya akan menjelaskan tentang kelebihan teori pembelajaran kognitif. Yang pertama, mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang kedua, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan kepada peserta didik. Yang ketiga, mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatannya. Dan yang terakhir, pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan. Slide yang ketujuh, kelemahan dari metode pembelajaran kognitif. Yang pertama, selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Yang ketiga, peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang keempat, peserta didik akan kesulitan dalam mempraktek kegiatan atau materi.